Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal habirun inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dicintai Allah, puja, puji dan syukur hanya wajar kita sanjungkan keharibaan Allah Rabbul Jalil. Sebab dengan rahmat, kudrat, iradat dan inayatnya kita masih diberi nikmat hidup. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik dari hari yang lalu. Kehidupan kita hari esok akan lebih baik dari hari kini. Selawat beriring salam kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang ciri-ciri kekasih Allah yang mereka itu jika menginfakkan hartanya tidak kikir tapi tidak boros. Wa kana baina dzalika qawama. Balancing, seimbang. Sebab Islam itu memang agama yang seimbang. Bagaimana bahagia di dunia, bagaimana pula bahagia di akhirat. Bagaimana di dunia ini melakukan semua aktivitas seperti manusia yang lain tanpa harus melupakan kewajiban sebagai seorang hamba Allah. Kita teruskan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ciri-ciri kekasih Allah yang berikutnya. Walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Orang yang menjadi kekasih Allah itu tidak akan pernah menyeru, memanggil, meminta kepada selain Allah. Meminta kepada selain Allah itu yang disebut dengan syirik. Pelakunya disebut dengan musyrik. Ini salah satu dosa yang tidak akan pernah diampunkan oleh Allah. Dalam beberapa nas dikatakan Allah mengampunkan dosa-dosa hambanya, terkecuali orang yang mensyirikatkan dia, menduakan dia. Itu tidak akan diampunkan itu. Kenapa? Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu merupakan kezaliman yang maha dahsyat. Gak ada kezaliman yang lebih hebat dari syirik. Kenapa demikian? Allah yang menciptakan dia.
Allah yang menghidupkan dia, Allah yang mematikan dia, dan akan kembali kepada Allah. Semua rezekinya ada di tangan Allah. Lalu dia meminta kepada selain Allah. Wajar tidak Allah marah itu? Marah. Saya sering memberi informasi, memberi analogi, memberi kiasan dengan yang lebih mudah. Ibu-ibu punya suami. Ibu-ibu cintai suami ibu-ibu dengan sepenuh hati. Lalu sudah bertahun-tahun hidup dengan suami itu, dalam suka dan duka. Mula-mula menikah, suami ibu-ibu jadi kontraktor. Maksud kontraktor di sini di mana tinggal ngontrak. Tidak punya apa-apa. Susah hidup. Pahit getir perjuangan sudah dilalui. Punya anak satu, membesar. Wah, 20 tahun menikah. Sudah tahu kita apa isi perut suami kita. Suami pun tahu apa isi hati istrinya. Sudah betul-betul seperti soulmate. Satu tubuh dua jiwa. Suatu subuh jam 3 pagi, ibu-ibu tidur di sebelah suami yang ibu-ibu cintai itu. Ketika ibu-ibu bangun mau sholat tahajud, ibu-ibu terkejut. Suami kita ngigau. Dipanggilnya nama perempuan lain. Bagaimana perasaan ibu-ibu itu? Nama kita Farida. Tapi ketika dia ngigau, disebut-sebutnya nama si Piak Banun. Macam mana caranya itu? Laki-laki yang kita cintai dengan sepenuh hati kita, dengan sepenuh jiwa kita, ternyata di balik rindu ada dusta. Ini yang dikatakan orang Melayu. Kata orang Melayu itu, limau manis tumbuh di paya, elok dibuat sampiran kain. Mulut manis kepada saya, tapi hati pada yang lain. Wah, itu berat. Saya yakin begitu jam 7 pagi ibu-ibu mau ngasih kopi kepada suami yang menyebut nama perempuan lain itu, ibu masukkan sianida ke dalam kopi itu. Sampai hati dia menduakan aku. Sama juga dengan bapak-bapak itu. Kita cintai istri kita dengan sepenuh hati. Kita sayangi dia dengan sepenuh jiwa. Bangun kita jam 4 pagi mau sholat tahajud. Terdengar kalau istri kita menyebut nama pria lain. Bagaimana itu? Kok ada ladiang malam itu? Kenapa demikian? Ternyata diduakan itu menyakitkan. Kalau manusia saja diduakan marah, apalagi Allah Azza wa Jalla. Itu penyebabnya syirik itu dosa yang tidak akan pernah diampunkan. Karena kita melecehkan Allah. Allah yang dilecehkan apalagi. Jadi walladzina la yad'una ma'allah ilahan akhar. Orang yang betul-betul mencintai Allah itu dia tidak akan menduakan Allah. Dia tidak akan mencari Tuhan selain Allah. Makanya kalau apa-apa masih punya capak-capak baru ya dibuang itu. Ada tangkal ini, tangkal itu, jimat ini, jimat itu, dibuang. Jangan sampai kita mati masih percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Dulu macam mana ya? Kalau dulu ya apa boleh buat. Waktu muda-muda, waktu dulu apa yang tidak kita buat? Bepacik langan lah belangan, bepacik batih lah bebatih. Tidak ada udang di balik batu, tidak ada nasi di balik karak, halal haram santuang taruih. Itu kan dulu itu. Tapi sekarang harus ada perubahan yang lebih baik. Sebab makin lama kita bukan makin muda. Makin lama kita makin tua dan makin dekat kepada titik akhir yang disebut dengan kematian.
Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallah. Orang yang menjadi kekasih Allah itu tidak akan pernah membunuh jiwa yang diharamkan Allah. Illa bil haqq, terkecuali ada alasan-alasan yang berdasarkan syar'i. Jadi membunuh itu dilarang, tidak mudah membunuh itu. Kata Rasul dalam salah satu hadis qudsi itu, hancurnya dunia dan alam semesta itu lebih ringan di sisi Allah daripada matinya seorang mukmin secara sia-sia. Meninggal seorang mukmin secara sia-sia itu jauh lebih berat bagi Allah daripada hancurnya alam semesta. Begitu berharganya jiwa manusia itu. Maka dalam ayat Al-Quran juga dikatakan itu siapa yang membunuh manusia dengan sia-sia itu seakan-akan dia membunuh seluruh manusia itu. Apa sebabnya? Sebab yang dibunuhnya bukan manusia, tapi yang dirusaknya adalah kemanusiaan. Satu manusia dibunuh, itu seluruh manusia dilecehkan. Artinya membunuh satu sama dengan membunuh seluruh manusia. Itu yang berat sekali itu. Makanya pembunuh itu tidak ada balasannya terkecuali neraka. Lalu illa bil haq, yang dibolehkan itu apa itu? Itu yang disebut dengan hudud. Itu yang disebut dengan qisas. Pembunuh, ia dibunuh. Kenapa pembunuh dibunuh? Sebab dia sudah melecehkan kehidupan. Orang yang melecehkan nyawa, melecehkan kehidupan, tidak ada balasannya terkecuali dia juga harus dihilangkan nyawa dan kehidupannya. Kalau tidak, ini akan menjadi presiden yang buruk di masa yang akan datang. Jadi pembunuh itu harus dibunuh. Apakah sekejam itu Islam? Tidak. Daripada terjadi pembunuhan berkepanjangan yang tidak berkesudahan, dendam kesumat antar keluarga, dibawa ke pengadilan, dibunuh. Hukumannya hukuman mati. Itu pembunuh. Ada jalan keluar? Ada. Islam itu agama solusi. Apa jalan keluarnya? Minta maaf kepada keluarga korban. Minta maaf. Kalau keluarga korban bilang dimaafkan, tidak dibunuh. Apa yang terjadi? Bayar diat. Bayar denda. Apa dendanya? Bisa 100 ekor unta, bisa macam-macam. Ya. Artinya Islam memberikan jalan keluar. Keluarga si pembunuh harus minta maaf kepada keluarga si terbunuh. Andai kata si keluarga sudah memaafkan, maka tidak bisa dihukum mati lagi. Kewajiban tinggal membayar denda. Kalau keluarga si mati pun sudah memaafkan denda, maka lepaslah dia. Bebas. Dalam hukum positif tidak bisa. Dalam hukum positif kalau orang membunuh lalu si keluarga memaafkan, berhenti tidak proses itu? Tidak. Memaafkan itu hanya salah satu sebab di mana nanti hukumannya akan dikurangi. Dalam Islam tidak. Begitu si keluarga memaafkan, bayar denda, lepas. Atau kalau denda pun sudah dimaafkan, selesai. Jadi ada solusi. Ada jalan keluar di setiap permasalahan. Siapa lagi yang boleh dihukum mati itu? Orang pezina yang sudah menikah. Sudah menikah, dia masih juga berzina, itu dihukum mati. Kenapa demikian? Sebab Allah memberikan jalan keluar. Tapi ditempuhnya juga jalan yang buruk itu. Dia sudah menikah, sebetulnya
tidak ada alasan untuk melakukan perbuatan yang keji itu, dilakukannya juga. Maka hukumannya hukuman rajam sampai mati. Yang berikutnya yang boleh juga dihukum mati itu orang murtad. Orang murtad itu bisa dihukum mati. Walaupun ulama berbeda pendapat. Sebagian menyatakan harus dikonseling dulu. Dipanggil orang murtad tadi. Diapain? Dinasehati. Diajar, dididik agar dia kembali kepada ajaran agamanya. Kalau dia tidak mau, nggak bisa dihukum mati. Tapi sebagian ulama lain bilang, kalau memang dia tidak mau ya lepaskan saja. Ya. Cuman bisa dihukum mati kalau kemurtadannya itu bisa membuat orang lain juga murtad. Nah, itu. Udah dia murtad, kerja dia mengganggu orang supaya murtad juga. Itu memang. Jadi Islam itu luar biasa. Ini yang disebut dengan hifzuddin, menjaga kemurnian agama. Sebab masalah agama ini itulah masalah paling tinggi dalam kehidupan. Masalah agama, masalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Orang yang murtad itu orang yang berganti Tuhan. Kalau Tuhan saja sudah dipermainkannya, apalagi yang lain. Nah, di situ maka orang murtad itu harus dihukum mati agar tidak menjadi virus yang menyebar sehingga orang memperleceh dan mempermainkan agama. Jadi virus murtad itu lebih bahaya dari virus corona. Saya udah mulai agak bangga juga saya. Kabarnya vaksin sudah mulai disuntikan. Dengan tiba-tiba muncul pula virus corona baru, varian dari Inggris itu ya. Itu kabarnya lebih bahaya juga. Jadi vaksin yang sekarang tidak bisa pula menghadapinya. Jadi bingung juga ini yang udah disuntik itu harus disuntik lagi, dicari pula vaksin yang baru. Akhirnya seumur hidup kita suntik menyuntik aja lah kerja lagi ini gitu. Dapat obat vaksin yang itu datang pula lagi nanti virus yang lain. Waduh. Sebab virus yang baru ini kabarnya bukan dari Cina, dari Inggris. Variannya lebih ganas, lebih macam-macam lah itu. Akhirnya saya pikir-pikir ya usaha di bumi ini penting, tapi harus sering-seringlah mengetuk pintu yang ada di langit. Masalahnya. Jadi orang berzina itu bisa dihukum mati, tapi melalui proses konseling yang sangat ketat. Ya. Wala yaznun, nah ini yang kita ucapkan tadi. Wala yaznun. Orang yang beriman itu yang menjadi kekasih Allah tidak akan berzina. Jangankan berzina, la taqrabuz zina. Mendekati zina saja dia tidak mau. Kenapa? Karena zina itu fahisyah. Perbuatan yang sangat jelek. Perbuatan yang dampaknya itu bukan hanya kepada si pelaku, tapi dampak yang paling berat itu kepada masyarakat. Kenapa? Di daerah-daerah yang perzinaan legal, institusi keluarga kok rapuh. Di Inggris setiap 4 yang menikah, setiap 5 yang menikah 4 cerai. Di Indonesia setiap 4 yang menikah 1 cerai. Rapuh. Di barat jumlah orang yang mati lebih banyak dari jumlah orang yang lahir. Sehingga orang takut sekarang. Maka dilegalkan adopsi anak-anak yang dijual dari Asia. Apa penyebabnya? Ketika perzinaan sudah bermaharajalela, institusi keluarga akan rapuh. Karena agama Kristen sulit sekali bercerai, maka di barat sekarang divorce itu sedikit, ya, tapi separation itu banyak. Susah ngurus cerai. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, tetap suami istri,
tapi tinggal di tempat pasangan yang lain. Itu yang kita sebut dengan pil dan wil. Pria idaman lain dan wanita idaman lain. Dan yang paling hebat di Amerika sekarang, muncul satu penyakit baru yang namanya polimari. Polimari. Satu rumah bisa hidup berbagai macam pasangan yang tidak diatur dalam pernikahan. Saya nikah dengan istri saya punya kawan, dia mau tinggal di rumah kami tinggal. Berhubungan seperti suami istri, tapi tidak ada ikatan pernikahan. Kawan istri saya itu punya kawan lagi, dia mau gabung, ya gabung lagi. Begitu. Sudah macam binatang. Itu terjadi di barat. Dan menurut Asian Week tahun 2009, yang berbuat seperti itu sudah ada di 500.000 keluarga. Saya yakin pasti udah ada di Indonesia itu. Apalagi di kota-kota besar. Hidup bersama tanpa ikatan, atau ada ikatan tapi tidak dengan semua. Itu yang disebut dengan polimari itu. Tujuannya apa? Hanya kesenangan. Kalau tujuannya kesenangan, tidak akan ada yang mau menikah. Sebab tidak akan ada yang mau menikah, karena menikah itu tanggung jawab. Tidak akan ada yang mau beranak, karena beranak itu menghilangkan kesenangan. Kalau orang sudah hamil kan 9 bulan dia menderita itu. Melahirkan, menyusukan, itu dia tidak mau itu. Akhirnya takut hamil. Kalau sudah itu, maka yang penting hanya senang-senang. Life just for fun. Ujungnya apa? Orang yang mati akan lebih banyak dari orang yang lahir. Jadi perzinaan itu nampaknya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tapi akhirnya itu menghancurkan peradaban. Di Amerika jumlah anak-anak yang lahir di luar nikah atau yang kita sebut dengan anak haram itu bertambah luar biasa itu. Lalu siapa yang mengontrol anak-anak itu? Tidak ada. Sebab tidak ada institusi keluarga. Anak-anak ketika berumur 18 tahun udah nggak mau tinggal sama orang tuanya, dia mau bebas. Dan orang tua nggak bisa bikin macam-macam. Kalau diatur, dia akan ngomong dalam bahasa Pariaman, please mind your own business. Ayah aja ikut campur ya, ini urusan saya, urus sajalah urusan ayah. Begitu. Jadi kenapa dilarang perzinaan? Nampaknya sepele, tapi dia akan bertele-tele. Nampaknya urusan dua manusia, tapi akan merusakkan kesejahteraan manusia. Maka dalam kondisi masyarakat sudah terbiasa dengan zina, rumah tangga akan hancur. Rasa tanggung jawab tidak ada lagi. Rasa memiliki sudah jauh. Sudah jauh itu. Kalau sudah demikian, maka inilah yang disebut dengan rata nan kat menunggu pacah, biang nan ka menunggu cabiak. Hancur peradaban. Jadi jangan sepelekan. Tidak akan ada orang yang suka berzina mau berpikir konsep mawaddah dan rahmah. Tidak akan ada itu. Membentuk keluarga sakinah. Tidak akan ada itu. Akhirnya institusi keluarga akan binasa. Kita teruskan. Wa man yaf'al dzalik yalqa asama. Orang yang melakukan hal-hal yang seperti tadi di atas, sesungguhnya mereka itu sudah melakukan dosa besar, niscaya dia akan mendapatkan yalqa asama, dia akan mendapatkan hukuman atau balasan yang sangat berat. Berat sekali hukumannya itu. Yudha'af lahul azab yaumal qiyamah. Di dunia sudah mendapat azab, dan Allah akan melipat gandakan azab itu untuknya di hari kiamat. Wa yahlud fihi muhana, dan mereka akan hidup di akhirat itu dalam keadaan terhina. Jadi orang yang syirik, orang yang membunuh, orang yang berzina, ternyata azabnya dua. Azab di dunia dapat, azab di akhirat lebih berat lagi. Azab di dunia, ya macam-macam penyakit datang. Azab di dunia, ya kehancuran peradaban. Azab di dunia,
ya tidak ada lagi kebahagiaan, dan yang paling berat azab di akhirat nanti. Tapi kalau itu dulu kita lakukan, bagaimana itu? Kita lakukan dulu, sekarang baru sadar, nasi sudah menjadi bubur. Apa yang mesti dilakukan lagi itu? Apakah Islam tidak punya solusi? Islam punya solusi. Apa kata Allah? Illa man taba, terkecuali orang yang bertaubat. Ternyata ada solusinya itu, taubat. Terkecuali orang yang bertaubat. Wa amana wa amila amalan soleha. Dia bertaubat, yang lalu biarlah berlalu, karena waktu itu kita masih jahil, waktu itu kita masih dalam keadaan yang buta dan membutakan hati. Sekarang baru sadar, karena udah pensiun, mau ngapain lagi? Macam mana caranya itu? Illa man taba, terkecuali orang yang sadar dan dia bertaubat. Wa amana, ditingkatkannya keimanannya. Wa amila amalan soleha, dilakukannya amal-amal kebajikan. Kalau dulu lebih sering di lapau, kini sudah lebih sering di surau. Kalau dulu jadi preman pasar, sekarang jadi preman masjid. Kalau dulu lebih banyak di meja domino, sekarang sudah lebih banyak di sajadah. Bertaubat ya. Lalu digantinya amal-amal yang dulu itu, yang kurang-kurang baik itu, digantinya dengan yang baik-baik. Apa yang terjadi? Faulaika yubaddilullah sayyiatihim hasanat. Kalau itu yang kita lakukan, maka Allah gantikan kejahatan-kejahatan yang pernah kita lakukan dulu hasanat, dengan kebaikan-kebaikan. Jadi nanti setiap kita ini kan punya apa? Punya chip ya. Punya CD. CD kita itu nanti akan masuk ke dalam komputer Tuhan. Chip itu akan nampak lah itu. Apa yang kita lakukan dari mulai kita lahir sampai kita meninggal dunia, nampak itu. Kapan kita lahir? Siapa yang menyambut kita lahir? Siapa yang gembira waktu kita lahir? Terus nampak CD itu. Kapan kita mati? Siapa yang menangis waktu kita mati? Nampak itu semua itu. Waktu muda-muda kita masih sekolah di kantin, ambil bakwan 3 bayar 2, itu nampak itu. Wah, itu nampak itu. Ketika kita belanja di pasar, ambil bawang orang, nampak itu. Semua nampak jelas itu. Ketika bapak-bapak berdua-dua janji dulu di bawah batang kelapa, nampak itu. Jelas nampak itu. Nggak bisa dibohongi. Ketika PNS macam kami yang kadang-kadang terpaksa bikin absen fiktif, SPJ palsu, nampak itu semua itu. Nggak ada semua itu, nampak itu. Jelas, nggak bisa kita bohongi, nampak. Lalu kalau kita taubat bagaimana? Kalau kita taubat, Allah sensor gambar-gambar yang tidak baik itu. Tutup. Wah. Tapi hanya disensor. Kalau kita taubat, kalau kita berbuat baik bagaimana? Kita ganti perbuatan jahat dulu dengan perbuatan baik sekarang. Kalau dulu lebih mementingkan diri sendiri, sekarang sudah lebih mementingkan umat, lebih mementingkan masyarakat. Maka gambar-gambar yang disensor itu Allah gantikan dengan gambar-gambar yang baik. Nah, itu. Yubaddilus sayyi'at hasanat itu. Ini yang dikatakan Allah tadi dalam kata-kata yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Jadi
gambar kita yang seharusnya berbuat dosa ditukar Allah dengan gambar kita yang sedang berbuat pahala. Jadi untuk mengganti gambar-gambar yang tidak baik itu, film-film yang tidak baik itu di sini bukan di akhirat. Taubat, beriman, lakukan kebaikan-kebaikan yang itu kita niatkan menutupi kejahatan kita. Sehingga ketika nanti file kita dibukakan Allah, apa yang kita lakukan semenjak hidup sampai kita mati, gambar bersih dan diganti dengan gambar yang baik. Kan indah sekali Islam itu, asal mau. Ya. Tapi kalau tidak mau bertaubat ya susahlah. Wa kana Allahu ghafuran rahima. Kenapa demikian? Sebab Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kasih Allah tak bertepi, sayang Allah tak berbatas. Kata Allah, kasih sayangku kepada hambaku itu jauh lebih luas dari murkaku kepadanya. Kalau hambaku datang kepadaku sejengkal, ku jemput dia sehasta. Kalau hambaku datang kepadaku berjalan, ku jemput dia berlari. Semakin dekat hambaku kepadaku, semakin akrab aku kepadanya. Ya tergantung kepada kita lagi. Mau tidak membersihkan diri? Mau tidak kita lebih baik? Kalau kita lebih baik, Allah akan lebih baik kepada kita. Wa man taba wa amila salihah fa innahu yatubu ilallah mataba. Dan barang siapa yang bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dan dengan taubat yang sebenar-benarnya. Jadi taubat itu jangan tanggung-tanggung, taubat sambalado. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah itu dengan taubat yang sesungguhnya. Apa itu taubat yang sesungguhnya? Orang yang bertaubat sesungguhnya itu dia sangat takut mengulangi dosa yang dilaksanakannya dahulu, sebagaimana dia takut dicampakkan ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi takutnya dia kepada dosa itu luar biasa hebatnya. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pengajian-pengajian yang akan datang. Sebelum saya tutup, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ada juga yang membunuh Ustaz, ada yang membunuh di belakangnya atau di pahan gitu Ustaz. Lalu dalam syariat Islam, apakah orang yang di belakang yang membunuh ini apa dihukum kisah juga? Oh iya, betul itu. Semua. Sebab akibat itu kan berlaku. Bahkan sama dengan riba misalnya, sama dengan minuman keras. Peminum, pembuat pabrik, penghidang, semua itu sama. Pembunuh mungkin dia diupah. Kan ditanya siapa yang mengupahnya, ya saya kena itu. Siapa yang memberikan fasilitas, kena semua itu. Sebab kalau tidak ya tidak ada keadilan kan. Bahkan kadang-kadang otak intelektualnya itu yang lebih bahaya daripada eksekutornya kan. Eksekutornya itu kan hanya menerima upah saja itu. Bahkan kalau ketika saya di Malaysia itu, Cina-Cina, orang-orang Madura itu banyak yang bisa diupah itu. Dan tidak mahal itu. Tergantung kepada siapa yang akan dibunuhnya. Dan canggih-canggih itu. Mereka hanya eksekutor. Dalangnya itu yang seharusnya dihukum lebih berat. Kenapa? Ada rencana membunuh orang Bapak? Ada yang lain? Silakan. Tadi setelah menjelaskan bahwasanya kita Allah itu tidak meminta pada sebagian pihak. Nah, kalau di zaman sekarang ini kan, apalagi di instansi atau di mana lah, ibaratnya kalau bahasa Pertamina, dialah kepala basah saat tanduk limbangan naik. Jadi orang mungkin bila jabatan, laporan, ya berusaha untuk mendapatkan itu. Nah, apakah itu juga masuk kategori meminta kepada selain Allah?
Kalau kita layak duduk di jabatan itu, kita ikut asesmen. Ya, wajar saja. Kalau kita wajar, yang nggak boleh kita nggak wajar duduk di situ. Tentu nggak bisa ikut asesmen. Lalu kita cari terobosan-terobosan, itu salah itu. Yang kedua yang dibolehkan itu, ada pencalonan gubernur misalnya. Ada orang mencalon. Kita tahu orang yang mencalon itu biodatanya bagaimana. Dan kita yakin, insya Allah, kalau kita yang nanti duduk, kita bisa berbuat lebih baik daripada orang itu. Tujuannya bukan untuk pribadi kita, tapi untuk kemanfaatan umum, maslahatul ammah. Lalu kita mencalon, boleh tidak itu? Boleh. Kita yakin kita bisa, dan kita tahu dibandingkan dengan yang lain, sesungguhnya kita punya konsep yang lebih jelas. Lalu kita tampil, tujuannya bukan untuk kita, untuk kemaslahatan bangsa dan negara misalnya. Boleh kita tampil itu, wajib. Kalah, yang namanya kalah itu biasalah kan. Tentu pendekar harus mati di gelanggang kan. Kita berusaha itu disebut dengan jihad. Apalagi kalau kita tahu kalau dia yang jadi pemimpin, digadaikannya negeri ini, maka harus kita tampil untuk menghindari itu. Itu wajib itu. Yang tidak boleh, kita tidak layak di situ, kita tempuh jalan yang tidak betul, lalu tujuan akhirnya untuk kepentingan kita atau kepentingan kelompok kita, bukan kemaslahatan ammah, itu ya salah itu. Ya. Tapi kalau saya di situ akan lebih banyak sih saya buat, bukan untuk saya, tapi untuk masyarakat. Oh, itu boleh, tidak ada masalah. Bahkan itu wajib. Kenapa? Kata Rasul, siapa yang tidak peduli terhadap siapa yang tidak peduli urusan umat Islam, maka dia termasuk orang yang bukan Islam. Laisa minna. Itu bukan kelompok saya, itu kata Rasul. Artinya kita harus punya moral responsibility, punya tanggung jawab moral. Ya. Tapi cemanalah orang semuanya ngasih NPWP, kita tidak mampu ngasih NPWP. Nomore piro, uangnya piro, itu masalahnya kan. Ya sudah, yang penting kita sudah berjuang. Kalau di akhirat nanti ditanya oleh Allah, kenapa kau biarkan? Saya sudah buat. Tapi ternyata qadar Allah. Allah menyatakan lain. Ya. Dari sisi lain, meminta-minta jabatan itu, kalau kita tidak mampu, kita paksakan. Ya. Itu bahaya. Kata Rasul, orang seperti ini yang tidak punya kemampuan, tapi dia minta-minta jabatan itu, dia kasihan. Apa kasihannya? Jabatan yang dimilikinya itu akan menjadi beban di dunia dan beban di akhirat. Ada nggak pemimpin yang tidak enjoy memimpin? Banyak itu, dikejar-kejar ketakutan dia. Ada nggak kepala dinas yang takut berdinas? Ada, itu nggak punya pemikiran. Apa yang dilakukannya itu ya seperti air mengalir saja lah, nggak punya konsep. Tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas. Sedih itu. 5 tahun dia di situ, tidak ada yang dibikinkannya, terkecuali habis anggaran saja. Karena tidak punya kemampuan. Akhirnya jabatan itu menjadi beban. Beban, menyakitkan. Di dunia, ya orang anggap Allah apalah itu. Apalagi di akhirat nanti. Yang paling enak kan kita memimpin enjoy kan. Kenapa enjoy? Kita punya konsep. Ada stage-stage yang harus kita lakukan. Kita punya ilmu. Sehingga kita di situ ada manfaatnya, ada dampaknya. Masyarakat merasakannya. Itu yang paling apa itu. Jadi Rasul menyuruh kalau punya kemampuan silakan. Tapi kalau tidak punya kemampuan, main sogok sana, sogok sini, lobi sana, lobi sini, kasihan. Jabatan itu akan menjadi beban bagi dia. Dia tidak enjoy. Sedih. Begitu tidak menjabat, masuklah post power syndrome. Tidak lama itu stroke lah gitu. Yang sedih itu. Ada yang lain? Apanya? Zulmun la yukfar. Zalim ini enggak diampuni Allah SWT. Ini kaidahnya gimana?
Ya, zolim itu tidak diampuni selama orang itu tetap berada dalam kezoliman. Sebab zolim itu ya tidak mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Kalau orang itu tidak taubat ya habislah. Cuman begini, kenapa kezoliman itu tidak diampuni atau dan seterusnya gitu. Sebab Allah itu hanya mengampuni dosa manusia dengan Tuhan. Allah tidak ikut campur dosa manusia dengan manusia. Kalau saya menzolimi Anda, selagi Anda tidak memaafkan, sampai bungkuk saya bertaubat kepada Allah, itu tidak bisa diampuni. Tidak bisa itu. Jalan satu-satunya harus minta maaf. Makanya jadi pemimpin itu berat. Berat sekali itu. Kalau kita pernah jadi camat, nanti dikumpulkan semua penduduk kecamatan itu di akhirat. Dipastikan selama kita memimpin, ada nggak di antara penduduk itu yang pernah kita zolimi? Wah, itu berat. Kalau ada nggak bisa masuk surga kita. Sebelum pahala kita beri dengan dia. Itu baru kecamatan. Kalau kabupaten berapa penduduk kabupaten? Pekanbaru ini 1 juta mungkin ya. Pekanbaru 1 juta. Nanti wali kotanya dipanggil itu. Dipanggil yang 1 juta itu. Ditanya, kalian yang 1 juta orang ini pernah nggak dizolimi wali kota kalian ini? Kalau ada yang dizolimi nggak bisa masuk surga kita ini. Harus kita selesaikan dulu. Itu baru Kota Madya. Kalau kita jadi gubernur macam mana itu? Berapa penduduk Riau kira-kira sekarang? Ada 10 juta. Udahlah, karena kita sama kita anggaplah 8 juta gitu kan. Dikumpulkan yang 8 juta itu. Ditanya satu-satu itu. Pernah nggak kalian dizolimi oleh pemimpin kalian ini? Kalau ada yang dizolimi, nggak bisa kita masuk surga itu. Selesaikan dulu masalahnya. Itu baru provinsi. Kalau negara macam mana? Berapa penduduk Indonesia sekarang? 240 juta. Dikumpulkan 240 juta. Satu-satu ditanya. Kau dizolimi nggak sama pemimpinmu? Kalau ada satu yang dizolimi, satu saja dari 240 juta itu, tidak bisa masuk surga kita itu. Selesaikan dulu. Apalagi kalau setengah pula yang kita zolimi, panjang pula ceritanya itu kan. Jadi betul kata Kiai Haji Agus Salim itu, dalam bahasa Belanda dia ngomong, pemimpin itu selalu menderita. Jadi Agus Salim itu pun tidak punya rumah kan, pernah jadi menteri, pernah jadi apa, tidak punya rumah itu. Sebab orang-orang dulu founding father kita ketika menjadi pemimpin yang dipikirkannya rakyatnya. Kalau sekarang kadang-kadang agak terbalik sedikit itu masalahnya kan, tim sukses dulu yang lain-lain gitu kan. Maka memang lain, mentalitasnya, mindsetnya itu lain. Jadi kalau sampai ke situ kaji kita, wah takut jadi pemimpin. Tapi kalau pemimpin yang adil, wah bagus pula. Imamun adilun. Jadi dia akan cepat masuk surga dibandingkan siapapun. Intinya apa? Pemimpin itu satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Kalau dia adil, oh cepat masuk surga. Kalau dia zalim, sangat cepat pula masuk neraka. Jadi kezoliman itu tidak bisa Allah yang menyelesaikan. Harus kita selesaikan sendiri. Ada hutang, minta ampun sama Tuhan, ya nggak bisa. Bayar hutang itu dulu di dunia ini. Sebab kalau tidak dibayar di dunia, di akhirat kita bayar juga loh. Mencari orang yang tempat kita berhutang di akhirat itu susah itu. Triliunan orang berkumpul di padang mahsyar. Di situ kita mencari orang, wah susah itu. Harus selesaikan di dunia. Udah dapat, tidak bisa pula dibayar dengan duit. Dibayar dengan pahala. Kalau kita tidak punya pahala lagi, dosa orang itu pindah ke kita. Akhirnya lapuk dalam neraka aja lah badan itu lagi. Jadi selesaikan di dunia. Niatkan. Kalau belum punya duit, saya berniat. Kalau punya duit, nanti saya bayar hutang saya. Kalau kita punya niat yang ikhlas, mati sebelum membayar hutang, Allah yang akan membayarkan hutang kita di akhirat. Punya niat. Jangan pula macam Bang Saipul,
Begitu punya hutang yang dipikirkannya bukan bagaimana bayar hutang, tapi memperbanyak sholat tahajud. Selesai sholat tahajud berdoa kepada Allah agar orang yang punya hutang lupa hutangnya kepada dia. Itu masalah. Ada yang lain? Silakan. Yep. Masalah tadi fitnah memitnah gitu. Kita meminta seseorang, sementara yang difitnah tidak berbuat kan begitu. Apa dosanya? Oh, beratlah, al fitnatu asaddu minal qatl. Itu menzolimi itu. Ya. Itu besar dosanya itu. Jadi kalau tidak seseorang yang tidak memaafkan kan dosanya. Dosanya berkepanjangan itu. Bukan hanya berkepanjangan dosanya bagi orang yang difitnah, berkepanjangan pahalanya. Selama orang itu tidak meminta maaf, selama itu pula lah pahala orang itu beralih ke bapak dan dosa bapak beralih ke orang itu. Cepat masuk surga bapak itu, Pak. Cepatlah gitu. Ada yang lain? Ibu-ibu, ada yang mau bertanya hukum poligami? Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.